Shalom, perkenalkan nama saya Risman Marai. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum semester 3 dengan NIM 2374201025. Di video kali ini saya akan membahas terkait makalah saya yang berjudul Landasan Kontingen. Dan yang saya bahas di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, bagaimana konsep landas kontingen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Dan yang kedua, bagaimana kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontingen tersebut. Langsung saja ke penjelasannya. Konsep landasan kontinen dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Konsep landasan kontinen diatur dalam bab khusus pada UNCLOS 1982, yaitu bab 6 tentang landas kontinen dari pasal 76 hingga pasal 85. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencangkup keseluruhan perpanjangan alami dari daya teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis pangkal, di mana garis teritorial diukur jika bagian luar yang memagari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Penjelasan dalam pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antar negara pantai yang memiliki landas kontinen luas seperti Kanada, yang mendasarkan kriteria eksploitasibilitas sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1958. Karena penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian pasal 76 UNCLOS 1982, sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi bahwa mereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya, dengan negara-negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin. Pada umumnya, kompromi merupakan masalah yang sulit untuk dicapai. Hal itu terbukti dengan ketentuan-ketentuan konvensi yang menetapkan batas terluar dari tepian kontinen. Hak-hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang dinikmati berdasarkan pasal 56 UNCLOS 1982 tentang zona ekonomi eksklusif. Dengan demikian, rezim landas kontinen yang independen hanya yang terletak di luar batas tersebut. Kemudian terkait dengan hak dan kepengguna landas kontinen, negara asing berhak melakukan penanaman kabel dan jalur pipa melalui atau pada landas kontinen sebuah negara pantai. Hal tersebut diatur pada pasal 79 UNCLOS 1982. Negara pantai yang bersangkutan hanya bisa menemukan jalur kabel atau pipa yang akan ditanam, tetapi tidak dapat melarang atau mengharuskan ketentuan penanaman kabel dan pipa tersebut. Pada pasal 83 UNCLOS 1982 mengatur tentang ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya berbatasan dan berhadapan dengan ketentuannya sama halnya dengan zona ekonomi eksklusif.
Landasan kontinen ekstensi pasal 76 ayat 4 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa for the purposes of this convention, the coastal state shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Hal tersebut menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau disebut dengan landas kontinen ekstensi karena banyak kasus di mana kondisi geologi dan geoformologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut. Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 kriteria yang diatur pada pasal 76. 2 kriteria pertama adalah yang memperbolehkan atau formulae, sedangkan 2 kriteria terakhir adalah yang membatasi, constraints. Berikut syarat yang memperbolehkan, formulae. Yang pertama didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan. Pada titik di mana ketebalan batu endapan sedimentary rocks paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Presentasi ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng. Dan yang kedua, batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik. Dan yang kedua, batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen Edberg line ke arah laut lepas. Pada penerapannya, batas terluar landas kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari 2 syarat di atas yang dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Namun demikian, garis terluar ini berjumlah merupakan garis batas landas kontinen ekstensi final karena harus diuji dan memenuhi 2 syarat pembatas, constraints. Yang pertama, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal sebagai referensi mengukur batas teritorial. Atau B. Batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter isobat. Dan yang kedua, B. Kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam harus dilakukan sesuai dengan kebijakan Indonesia. Merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlakukan agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini. Namun di sisi lain, dengan adanya kehijaban tersebut
Pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada. Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi. Sumber-sumber kekayaan alam dapat diperoleh berupa: yang pertama, dapat dibangunnya instalasi-instalasi landas kontinen. Yang kedua, dapat digunakan kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan. Dan yang ketiga, dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-alat yang ada pelaksanaannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen sepenuhnya menjadi wewenang negara pantai dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pantai dan adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam yang akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, diberlakukannya segala peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan dengan masalahnya. Tindakan sepihak dari pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan sementara waktu kegiatannya. Yang kedua, mencabut izin usaha untuk tidak melakukan usahanya di wilayah landas kontinen Indonesia. Sebagai suatu ketentuan alam, melaksanakan kegiatan di landas kontinen dan kegiatan tersebut dapat harus dipindahkan dan dilindungi kepentingan yang berkaitan dengan yang pertama perhatian dan keamanan nasional, yang kedua perhubungan, yang ketiga telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut, yang keempat perikanan, yang kelima penyidikan okeanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya. Keenam, cagar alam. Untuk saling menjaga kepentingan baik terhadap negara Indonesia selaku negara pantai maupun kepentingan bangsa lain merupakan tindakan dalam menjaga keseimbangan agar tetap terpeliharanya keseimbangan situasi sehingga terhindar dari timbulnya tabrakan antara kepentingan sebagai akibat kurangnya informasi atau tidak adanya komunikasi yang lebih jauh dapat menimbulkan keretakan hubungan antar negara. Bagi Indonesia, penentuan batas wilayah kontinen dan yang berkaitan dengan landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain telah dikeluarkan keputusan bahwa penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Persetujuan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama sebagai perwujudan rasa persahabatan dan saling menegakkan kepentingan masing-masing untuk tidak saling mengganggu serta menghormati kewenangan maupun hal-hal lainnya dalam pergaulan sebagian anggota masyarakat internasional. Indonesia sebagai negara pantai yang bertanggungan dengan dataran kontinen dapat mempergunakan kewenangannya yang sekaligus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kewenangan yang dimiliki negara pantai berupa tindakan-tindakan untuk mengambil kebijakan atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi-instalasi. Tidak akan mempengaruhi adanya yang pertama, luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu dengan adanya hak-hak negara pantai atas dataran kontinental tidak mempengaruhi akan lautan bebas dan udara di atasnya. 2. Teritorial negara instalasi dan alat-alat yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, namun instalasi dengan peralatannya ini bukan berstatus sebagai pulau-pulau atau bagian pulau sehingga tidak mempunyai daerah laut teritorial sendiri, yang berarti luas laut teritorial dari negara pantai tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, pemasangan saluran pipa instalasi atau kabel di bawah laut atau alat-alat lainnya yang berkaitan untuk melakukan eksploitasi dataran kontinental dan melakukan eksploitasi
sumber alam tidak merintangi dan alam pemeliharaannya. 4. Melakukan usaha-usaha penyelidikan. Di dataran kontinental memperhatikan bahwa permohonan penyelidikan diajukan oleh suatu lembaga yang memenuhi persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik atau biologi di dataran kontinental. Dalam penyelidikan di negara pantai mempunyai hak untuk ikut serta dalam penyelidikan atau keikutsertaannya dengan cara mewakilkan pemasangan berbagai instalasi dan alat-alat yang digunakan untuk keperluan suatu negara sama sekali tidak mempengaruhi teritorial suatu negara, namun bentuk-bentuk eksplorasi ataupun eksploitasi sumber kekayaan alam harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan dengan selalu mengupayakan langkah-langkah berupa pencegahan terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen maupun udara atasnya, pencegahan meluapnya pencemaran apabila telah terjadi pencemaran yuridikasi negara pantai yang berkaitan dengan wilayah Indonesia, diberlakukannya hukum nasional Indonesia sepanjang perbuatan dan peristiwanya terjadi di atas atau di bawah instalasi-instalasi atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen untuk eksploitasi kekayaan dalam perbuatan dan peristiwanya terjadi di daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi atau alat-alat dan kapal-kapal untuk digunakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia merupakan daerah yurisdiksi Indonesia pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Sekian terkait dengan dua topik yang saya bahas hari ini. Terima kasih.